Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Dewan Juri beserta panitia penyelenggara Lomba Musabaqah Tilawatil Quran. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, kami akan presentasikan sebuah desain aplikasi yang berjudul Apelku, aplikasi penghafal Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nuri Utami sebagai Ketua Tim. Nama saya Taufik Jagariswara dari Prodi Informatika. Saya Sandika Galinur Amin dari Prodi Informatika. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari kami memilih Apelku, aplikasi penghafal Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada manusia secara mutawatir oleh banyak orang, serta bagi yang mempelajarinya merupakan suatu ibadah. Indonesia merupakan ladang yang subur bagi dunia menghafal Al-Quran. Hal ini sejalan dengan merebaknya fenomena menghafal Al-Quran pada masyarakat Indonesia, baik di kalangan anak-anak, remaja, orang tua, bahkan lansia. Pertumbuhan penghafal Al-Quran setiap tahunnya terus meningkat. Menurut Komjen Pol Syafruddin selaku Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia masa jabatan 2017 hingga 2022, dikatakan bahwa para penghafal Al-Quran di Indonesia kian menjamur. Hal ini berdasarkan banyaknya hufaz yang diwisuda berasal dari berbagai daerah di bumi Nusantara. Namun, realita yang sekarang terjadi adalah banyaknya umat Islam yang mengabaikan Al-Quran. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa minat untuk membaca dan menghafal Al-Quran di kalangan anak-anak Muslim Indonesia saat ini mulai berkurang. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dan terhambat dalam menghafalkan Al-Quran, seperti tidak menguasai makhorijul huruf dan tajwid, tidak sabar, tidak sungguh-sungguh, dan kurang dalam berdoa. Nah, saat ini, bagi kita semua tidak asing lagi dengan yang namanya coronavirus disease atau COVID-19. Saat ini, dunia telah dihebohkan dengan munculnya virus tersebut, yang mengharuskan seluruh kegiatan dilakukan secara online. Salah satu penggunaannya adalah dalam bidang pendidikan yang dilakukan secara online. Maka dari itu, bagi seluruh kalangan tidak asing lagi dengan aplikasi Android untuk mempermudah menjalankan berbagai aktivitas untuk mendukung produktivitas. Masyarakat Indonesia memiliki peluang emas dalam menggapai hafidh dan hafidhah di Indonesia, karena kebiasaannya melakukan pembelajaran menggunakan Android, sehingga penulis memiliki ide untuk menerapkan program tahfidz pada pelajar dan masyarakat melalui aplikasi Apelku, aplikasi penghafal Al-Quran. Apelku digunakan sebagai strategi yang tepat untuk membangun inovasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan cara membuat platform aplikasi yang mempermudah bagi para penghafal Al-Quran, sehingga diharapkan Apelku bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan, baik pelajar dan masyarakat umum lainnya. Di sini saya akan menjelaskan metode pembuatan. Kami menggunakan metode di SDLC Waterfall atau Software Development Life Cycle Waterfall. Seperti ini gambarnya. Ini adalah bagan metode waterfall yang merupakan metode pembuatan sistem yang digunakan pada desain aplikasi Apelku. Di sini ada analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Kemudian pada tahap analisis ada dua. Di sini adalah analisis kebutuhan non fungsional dan ada analisis kebutuhan fungsional. Pada analisis kebutuhan non fungsional, spesifikasi kebutuhan sistem pada Apelku terdiri dari lingkungan fisik, antar muka, faktor pengguna dan manusia, kinerja, data, sumber daya, keamanan, dan jaminan kualitas. Kemudian untuk analisis kebutuhan fungsional, itu adalah proses-proses yang nantinya akan dilakukan oleh sistem pada Apelku. Ada proses penggunaan software, profile, pencarian, login, user. Di sini yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi dan interaksi pengguna dengan software.
Kemudian ada desain. Di sini desain mempresentasikan ke dalam bentuk prototipe atau tampilan software sebelum nantinya masuk ke tahap pemrograman atau coding. Kemudian pada tahap coding, proses memasukkan kode atau script ke dalam desain sistem agar sistem Abaku dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian tahapan testing di sini untuk menguji fungsi-fungsi software secara menyeluruh agar tidak ada bug atau error pada software. Kemudian ada maintenance. Pada maintenance adalah pemeliharaan terhadap sistem yang mengalami korup atau tidak bisa dibuka atau error dan kerusakan, serta menambah fitur-fitur pada sistem Abaku. Kemudian ini ada pada proses desain pada waterfall. Ini namanya use case. Di sini merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Selanjutnya, activity diagram adalah model alur kerja atau workflow dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Di sini ada start point dimulai pada user. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai aplikasi dan menjalankan aplikasi Apelku. Ya, aplikasi penghafal Al-Quran. Di aplikasi Apelku di sini ada splash screen, yaitu adalah pada halaman loading akan terlihat seperti ini. Lalu ketika diklik, masuk ke halaman selamat datang. Selamat datang di Apelku, yaitu berisi mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Apelku. Lalu kita klik continue. Ya, di dalam menu sign ini kita perlu memasukkan email dan password yang telah kita buat. Jika kita belum membuat, kita bisa login melalui Google atau Facebook. Nah, jika tidak memiliki, maka kita harus sign up terlebih dahulu. Nah, di menu sign up ini kita harus memberikan nama, email, password, dan konfirmasi password. Setelah itu, ketika kita telah memiliki dan telah membuatnya, kita bisa klik sign up ini. Nah, lalu kita masukkan password dan email yang telah kita buat tadi. Lalu kita masuk ke sini. Nah, di menu ini terdapat 4 fitur yang ada di aplikasi penghafal Al-Quran. Itu adalah membaca, mendengarkan, menghafal, dan ada kuis. Kita coba ke fitur membaca. Di dalam fitur membaca ini ada surat-surat yang kita bisa pilih. Kita coba pilih Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat ada diturunkan ke mana, ada berapa ayat, dan ada surat dan artinya. Lalu kita kembali back, kita kembali ke menu utama, lalu kita coba mendengarkan. Nah, di menu mendengarkan ini kita bisa mendengarkan lantunan-lantunan ayat dari para penghafal yang telah memberikan suaranya ke dalam aplikasi ini. Lalu kita ke menghafal. Nah, di dalam menghafal ini kita dapat memilih surat apa yang mau kita hafal. Misalnya surat Al-Fatihah. Nah, ketika surat Al-Fatihah telah dipilih, ada 7. Nah, di sini kita memasukkan jumlah hari untuk menghafal. Pokoknya kita hanya perlu 1 hari untuk menghafal. Lalu mau tanggal berapa untuk memulai hafalan kita. Lalu kita klik siap hafalan. Nah, di dalam menu siap hafalan ini terdapat ada 7 ayat yang dapat dalam 2 hari. Jadi kita harus menyelesaikan secara 2 hari. Dan ketika sudah, kita bisa klik selesai. Lalu kita hafalan lagi. Lalu kembali kita ke menu kuis. Nah, di menu kuis ini coba kita lihat terdapat ada surat-surat dan soal-soal yang kita harus selesaikan, yaitu Al-Quran dari berapa juz, surat sampai selesai. Lalu di sini juga ada menu profile. Nah, di menu profile ini kita dapat melihat berapa progres yang telah kita selesaikan. Sekian presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.